Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma. Kepada Ustadz Hasan, dosen kajian kitab tafsir klasik yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Safira Putri Utami serta rekan saya Yuliani Sahanin akan menjelaskan tentang kitab tafsir klasik Al-Bahr Al-Muhit karya Abu Hayyan Al-Andalusi. Nah, pada kesempatan kali ini ada 6 pokok pembahasan yang akan disampaikan. Yang pertama, biografi. Biografi ini meliputi nama lengkap, tempat tahun lahir, latar belakang keluarga, guru-guru beliau beserta ilmu yang dipelajari darinya, dan karya-karya beliau. Yang kedua, sejarah penamaan serta penulisan kitab tafsir Al-Bahr Al-Muhit. Yang ketiga, bentuk penafsiran yang digunakan. Yang keempat, teknik penulisan dan penafsiran. Yang kelima, corak penafsiran. Yang keenam, metode penafsiran. Nah, pada poin ketiga dan sampai keenam akan disertai dengan contoh dari kitab tersebut. Oke, langsung saja kita memasuki pada poin pertama, yaitu biografi. Nah, nama lengkap beliau ialah Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan Al-Nafsi Al-Andalusi Al-Jayani Al-Gharnati Al-Muqrabi Al-Maliki. Nah, Abu Hayyan ini dikatakan Al-Nafsi karena dinisbahkan kepada Nafzah. Nafzah ini merujuk kepada bandar di timur Andalusia. Beliau dilahirkan di tempat tersebut pada tahun 1654, serta nama istri beliau ialah Zamridah binti Abrok. Nah, Abu Hayyan ini dilahirkan dalam ba'iyah keilmuan yang menjadikan pemikirannya matang dengan semangat keilmuan yang tinggi. Beliau juga senantiasa mengikuti halaqah-halaqah bersama imam-imam. Dengan itu, maka bertambahlah wawasan keilmuan dan kefahamannya, khususnya dalam bidang fikih, hadis, tafsir, bahasa, dan sastra. Nah, Abu Hayyan ini telah meninggalkan tempat kelahirannya pada tahun 1677 untuk menuntut ilmu dan tidak tahu haluan tempat menetap yang hendak dituju. Bahkan beliau pergi ke satu bandar, ke bandar yang lain untuk mencari ulama-ulama. Nah, adapun nama-nama guru beliau ialah Ahmad bin Ibrahim bin Zubair bin Hasan bin Husin Al-Taqafi. Nah, dari beliau ini Abu Hayyan mempelajari ilmu nahwu, usul, sastra, dan qiraat. Selanjutnya, guru beliau adalah Hasan bin Abdul Aziz Imam Abu Ali. Nah, dari beliau ini Abu Hayyan mempelajari ilmu hadis, sastra, dan qiraat. Ada juga gurunya bernama Ali bin Muhammad bin Abdul Rahim Al-Hasni Al-Abizi Abu Hasan. Nah, dari beliau ini Abu Hayyan mempelajari ilmu bahasa Arab, nahwu, dan juga bertalaki kitab Sibawayh dengannya. Selanjutnya kita akan membahas karya-karya dari Abu Hayyan Al-Andalusi. Tentunya karya yang pertama adalah kitab tafsir yang sedang kita bahas, yaitu kitab tafsir Al-Bahr Al-Muhit. Nah, karya lainnya adalah Nahrul Mat, Aqdu Al-Lali fi Qiraat Al-Sabai Al-Awali, Al-Khalil Kahliliyah fi Isnad Qiraat Al-Aliyah, dan Takrib Al-Naqi fi Qiraat Al-Kisai. Oke, langsung selanjutnya kita masuk ke sejarah penamaan dan penulisan kitab ini. Nama yang diberikan pada sesuatu biasanya menjadi sebuah lambang atau harapan si pemberi nama tersebut. Demikian halnya Abu Hayyan memberi nama kitab ini dengan Al-Bahr Al-Muhit. Kata Al-Bahr Al-Muhit terdiri dari 2 kata, Al-Bahr dan Al-Muhit. Kata Al-Bahr yang artinya lautan
Kata ini biasa dipakai untuk julukan orang yang mempunyai sifat mulia dan pemurah atau laut. Sedang al-muhit artinya dalam dan luas. Dengan demikian, kata al-bahar al-muhit artinya lautan yang dalam dan luas. Abu Hayyan memberikan nama ini karena mempunyai keinginan menjelaskan makna satu kata dalam ayat yang ditafsirkan secara mendetail dan mendalam. Selanjutnya, kita masuk kepada latar belakang penulisan kitab ini yang sudah diungkapkan Abu Hayyan sendiri dalam mukadimah kitab tafsirnya, yang artinya, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu banyak, semuanya penting, namun yang lebih penting adalah yang membawa kehidupan abadi, keberuntungan yang kekal, yaitu ilmu tentang kitab Allah. Ilmu inilah yang dituju, sedangkan ilmu-ilmu yang lainnya hanyalah sebuah alat untuk sampai kepada yang dituju. Ia, kitabullah, adalah buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, timbangan yang lebih sempurna dan lebih kuat, tali yang kukuh dan jalan yang lurus. Adapun yang senantiasa bergejolak dalam ingatan dan pikiranku, bahwa jika nanti aku telah sampai pada masa terpecahnya kulit, yaitu lepasnya kebebasan para pemuda yang dikatakan apabila seseorang telah menginjak pada usia 60 tahun, hendaklah ia menghindari minuman keras. Saya mohon kepada Allah yang Maha Pengasih untuk semata-mata memikirkan tafsir Al-Quran. Lalu, Allah memperkenankan keinginanku itu sampai masa perjanjian, atau yaitu usia 60 tahun. Nah, dalam beberapa catatan, Abu Hayyan terdorong dengan beberapa hadis tentang keutamaan, keistimewaan, dan kedudukan Al-Quran. Di samping latar belakang penulisan kitab ini muncul dari diri Abu Hayyan sendiri, juga ada dorongan dari luar, yaitu Malik al-Nasir, penguasa kerajaan Mamalik yang berupaya memberikan dorongan kepada para ulama dan ilmuwan untuk melahirkan karya-karya barunya demi menyelamatkan peradaban Islam yang sudah mulai rusak dan dimusnahkan oleh musuh-musuh. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu bentuk penafsiran pada kitab tafsir Al-Bahar Al-Muhit. Jika menggunakan pembagian bentuk penafsiran Al-Quran yang diklasifikasikan oleh Profesor Nasruddin Baidan, yaitu bil ma'thur dan biroi, bentuk penafsiran yang digunakan oleh Abu Hayyan adalah tafsir bil ma'thur dan biroi, tetapi secara roi lebih dominan daripada penafsiran secara bil ma'thur. Yang dimaksud bil ma'thur ialah penafsiran yang merujuk pada riwayat-riwayat, sedangkan biroi ialah penafsiran yang menggunakan penalaran, pemikiran, atau ijtihad. Berikut adalah contoh penafsiran pada Quran Surat Al-Ikhlas ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahus Somad. Nah, Abu Hayyan ini dalam menafsirkan ayat terlebih dahulu menjelaskan makna lafadz al-somad. Setelah itu, ia menafsirkannya secara gramatikal atau ilmu nahwu, yaitu Allah al-somad, mubtada wa khobar. Kemudian setelah itu, ia menafsirkan kandungan Allah al-somad, di antaranya dengan mengutip penafsiran Al-Syabi dan Yaman bin Royab, yaitu alladzi la ya'kulu wa la yashrab, yang artinya yang tidak makan dan minum. Nah, kemudian beliau juga mengutip penafsiran dari Ubay bin Ka'ab, yaitu yufassiruhu ma ba'dahu wa huwa qauluhu lam yalid wa lam yulad, yang artinya tidak beranak dan tidak diperanakan dan sebagainya. Berikut adalah metode penafsiran. Metode penafsiran yang digunakan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitab tafsirnya Al-Bahar Al-Muhit menggunakan metode secara tahlili, yaitu menafsirkan dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Menurut Az-Zahabi, kebanyakan pembahasan kitab ini didominasi oleh kajian bahasa dan sastra, memiliki kredibilitas sebagai rujukan tafsir i'rab Al-Quran atau kaidah perubahan kata
memiliki kajian balaghah yang luas, termasuk pula ilmu badi' dan bayan. Karena hal tersebut, sering pembaca kesulitan membedakan apakah kitab ini merupakan kitab tafsir ataukah kitab nahwu. Menurut Muhammad Barir yang dinukil dari kitab Bahar al-Muhit juz 7, metode penafsiran Abu Hayyan dalam tafsir ini adalah dibuka dengan menjelaskan makna lugawiyah, terkadang juga menjelaskan kata per kata. Selain itu, Abu Hayyan juga menaruh perhatiannya pada asbabun nuzul, menjelaskan nasih mansuh, memaparkan qiraah-qiraah, dan perbedaannya terhadap suatu ayat yang diperselisihkan. Abu Hayyan juga menyertakan argumen fikih bila menemui ayat yang berimplikasi hukum. Runtutan penulisan dalam kitab tafsir Al-Bahar Al-Muhit adalah diawali dengan mengurai makna kata per kata, kemudian makna kalimat per kalimat. Jika terdapat makna yang berbeda dalam satu kalimat, maka akan diuraikan keduanya untuk diketahui dan dibandingkan untuk dicari makna yang lebih sesuai. Kemudian dalam rangkaian penafsiran juga diutarakan kesinambungan ayat dengan ayat sebelumnya sebagai upaya mengetahui pertalian antar ayat. Abu Hayyan juga memberi komentar di akhir dengan menguraikan pernyataan-pernyataan penutup serta beberapa kesimpulan yang diuraikan dengan sastra. Corak penafsiran. Corak penafsiran yang digunakan oleh Abu Hayyan dalam tafsirnya kebanyakan adalah masalah kebahasaan, khususnya pada nahwu. Tetapi juga ada yang memuat masalah qiraat dan masalah fikih. Contoh pada corak kebahasaan ini, pada surat Al-Fatihah ayat 2, Abu Hayyan dalam menafsirkan surat ini yaitu memilah ayatnya menjadi 3 bagian, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ia menafsirkan